IPO, dan kalau misalnya kita lihat juga secara teknikal dia juga sudah rebound dari support trend line-nya pada minor trend. Jadi kalau misalnya kita lihat juga selama satu pekan juga asing juga sudah mulai melakukan net buy di saham tersebut. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Hendra Wardana, founder Republik Saham, kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9:03 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, IHSG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,17% di level 8.063,919. 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada BRPT, Antam, PTRO, HMXP dan juga Bumi. Sementara itu BRMS, Data, Okas, kemudian juga Koin dan Raja ini menjadi top losers. Non-cyclic menjadi sektor yang memimpin penguatan dengan penguatan 0,78%. Sementara itu sektor industri, kesehatan, non-cyclic dan juga transportasi mengalami pelemahan dan tentu saja masih kemudian terus bergerak. Dan berikutnya kita akan lihat pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix dengan Nikkei dibuka menguat cukup signifikan 1,44% di level 45.693. SCI Singapura dibuka menguat 0,07% di level 4.305. Kospi Korea dibuka menguat 0,72% di level 3.470. Kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,34%. Saham pilihan dari Mas Hendra Wardana pagi hari ini diantaranya adalah ada SRTG, kemudian juga Ratu, Buka, kemudian SCMA dengan seluruh rekomendasi saham di pagi hari ini direkomendasikan baik. Kita ke Mas Hendra. Mas Hendra, kita bahas saham-saham pilihan dari Anda. SRTG seberapa menarik dari point of view Anda mengenai saham yang satu ini? Iya, kalau misalnya kita lihat Saratoga saat ini sudah diperdagangkan di level 1970 ya, atau naik sebesar 1,29%. Kalau misalnya kita lihat memang Saratoga akan ada diuntungkan ya sebenarnya, bisa dibilang terkait dengan menyambut IPO dari emas. Jadi kalau misalnya kita lihat memang Saratoga bisa dibilang selaku investor besar emas, jadi bisa dibilang akan terkena exposure positif menjelang IPO. Dan kalau misalnya kita lihat juga secara teknikal dia juga sudah rebound dari support trend line-nya pada minor trend. Jadi kalau misalnya kita lihat juga selama satu pekan juga asing juga sudah mulai melakukan net buy di saham tersebut. Jadi saya menyarankan untuk Saratoga buy dengan target resisten di level 2020 dan take profit keduanya di 2090 dengan batasan stop loss di level 1870 untuk saham Saratoga. Baik, dari Saratoga kita ke Ratu, Mas Hendra. Oke, kalau misalnya untuk Ratu sendiri, kalau misalnya kita lihat diperdagangkan melemah ya, sekarang sebesar 1,2%. Jadi tapi justru malah momentum yang menarik untuk Ratu untuk dibeli dengan harga saat ini, karena saham Ratu sendiri kalau misalnya lihat juga sudah rebound di support klasiknya di area 5.400 sampai 5.700, dan sebenarnya juga kemarin dia juga sudah break out trendline-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat indikator MACD juga golden cross. Jadi untuk Ratu sebenarnya bisa beli dengan area saat ini atau di level katakanlah di 6.000 sampai 6.300 bisa dibeli dengan target resisten untuk saham Ratu di level 6.650 dan take profit keduanya di 6.800 dengan batasan stop loss di level 6.150. Baik, dari Ratu kita ke Buka, Mas Hendra silakan. Oke, kalau misalnya untuk saham Bukalapak tadi sempat menguat ya di level 179 atau menguat sebesar 2%, tapi saat ini melemah sebesar 0,57 poin atau di level 174. Jadi menarik untuk buka dengan harga saat ini di 173 sampai 174, bisa untuk spekulatif buy dengan target take profit di level 180, take profit keduanya di 185 dan batasan stop loss-nya di 169 untuk saham Buka. Baik, dari Buka kita ke SCMA, silakan Mas Hendra. Oke, untuk SCMA sendiri tadi sempat tertingginya di level 338 dan saat ini melemah sebesar 0,50% di level 330 atau turun 2 poin. Jadi menarik dengan harga saat ini untuk buy SCMA dengan target resisten untuk SCMA di take profit pertama di level 356 dan di take profit kedua 374 dengan batasan stop loss untuk SCMA di level 316.
Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Hendra, diantaranya adalah ada SRTG, kemudian juga Ratu, Buka, dan juga SCMA dengan support dan juga resistance sudah disampaikan tadi oleh Mas Hendra, seluruhnya direkomendasikan buy begitu ya. Baik, kita ke pembahasan terkait dengan aset safe haven. Nampaknya mungkin ini apakah Anda melihat tidak dinilai favorable lagi dari point of view investor, mengingat aset-aset berisiko mulai dilirik dan juga trennya sudah bergerak begitu. Apa yang bisa dimanfaatkan sebetulnya kalau kita lihat saat aset safe haven dinilai tidak terlalu favorable, mungkin harganya juga akan turun, bisa jadi kesempatan buat bisa masuk di level terdiskon atau seperti apa Mas Hendra? Iya, Mas Wiki, sebenarnya bisa dibilang ketika investor melihat aset berisiko, katakanlah seperti saham dan obligasi emerging market, pastinya bisa dibilang dengan kondisi saat ini akan lebih menarik ya. Maka bisa dibilang safe haven seperti emas, dolar, atau US Treasury, jadi bisa dibilang agak sepi peminat. Alasannya sederhana, pastinya adalah investor ingin mengejar imbal hasil yang lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi arus modal cenderung pasti akan keluar dari safe haven gitu kan, menuju instrumen yang bisa dibilang berisiko atau bisa dibilang yang potensinya lebih besar nih. Bisa dibilang ya memang pola seperti ini setiap apa ya, bisa dibilang setiap siklus bisa saja terjadi ketika misalnya pasar global sudah merasa lebih tenang gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya gitu kan, apakah ketika misalnya safe haven sebagai peminat ada yang bisa kita manfaatkan bagi para investor gitu kan? Ya, bisa dibilang justru ini juga bisa dibilang peluang ya, ketika misalnya safe haven katakanlah seperti peminat gitu kan. Kalau misalnya kita lihat juga nanti misalnya harganya cenderung terkoreksi gitu, contohnya misalnya emas gitu kan. Jadi kalau misalnya emas ada penurunan, bisa dibilang ya ini jadi momentum juga gitu kan buat investor yang notabene jangka panjang, yang bisa dibilang risk profile yang konservatif gitu kan, yang pengen lebih aman, mungkin bisa jadi momentum ketika memang harga emas lagi mengalami penurunan gitu kan. Jadi bisa dibilang begitupun juga ketika misalnya ya mungkin itu dulu. Baik, karena ini juga kemudian dijadikan momen yang tepat untuk mendiversifikasi portofolio begitu ya. Betul. Salah satunya adalah pada saat ingin memanfaatkan momentum masuk ke aset yang lebih berisiko, tapi ya diversifikasi risiko untuk portofolio investasi masuk ke aset safe haven. Baik, terkait dengan penguatan IHSG sejauh ini secara proyeksi IHSG akan seperti apa di hari ini Mas Hendra, singkat saja. Oke, IHSG kalau misalnya kita lihat sekarang melemah lagi di level 0,06% atau di level 8.045. Tadi memang juga sempat tertingginya di level 8.087. Ada kecenderungan IHSG memang akan koreksi sehat di level 8.000 supportnya, atau di resistennya akan di level 8.100. Jadi saya melihat memang akan ada konsolidasi, tapi memang konsolidasi kecil untuk IHSG sebelum mengalami penguatan lanjutan di level 8.100. Baik, semoga memang apa yang Anda sampaikan di pagi hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya di hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Hendra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Selalu sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa Mas Wiki. Selamat. Baik. Dan pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan kembali dengan informasi menarik yang akan juga disampaikan oleh rekan Rosalyn Siu. Ocha, informasi apa yang akan disampaikan nanti? Ya baik, Wiki dan juga pemirsa, ada informasi terkait dengan gencarkan diversifikasi bisnis. PT Petrosi Tbk umumkan akuisisi perusahaan Singapura SBPL, dan informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.